Shalom bagi kita semuanya. Semua kita termasuk orang percaya atau orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kalau kita menjalani hidup ini, lalu kita ketemu masalah, kita cenderung untuk berkata kepada Tuhan, angkatlah kami Tuhan, angkatlah persoalan ini Tuhan, hindari dari kami. Ini sebetulnya Tuhan sudah mengerti semenjak 2000 tahun yang lalu. Kita cenderung menghindar dari masalah, kita cenderung menghindar dari persoalan. Bahkan kalau kita, atau saya mau tanya nih, ada nggak di antara kita pernah berkata waktu menghadapi persoalan, kita berkata kepada Tuhan, Tuhan angkatlah aku Tuhan. Ada? Ada? Ada coba? Yang pernah? Oh, hanya sebagian kecil. Saya sudah 2 atau 3 kali. Kayaknya 3 kali. Karena menghadapi persoalan bukan karena dosa, bukan karena dosa. Kalau karena dosa mana berani kita bilang angkatlah aku Tuhan, ya kan? Bukan karena dosa, tetapi kita berkata kepada Tuhan, angkatlah aku Tuhan, udah nggak tahan Tuhan. Sampai waktu itu pelayan datang, sesama pelayannya, masih dia kan belum jadi gembala. Dia berkata kepada gembala waktu itu, Pak Hani, ini lihat nih Pak Lambung gini, kok minta langsung diangkat sama Tuhan. Nah, coba kita buka Yohanes 17 ayat 15. Ini doa dari Tuhan Yesus kepada Bapa. Dia berdoa ya sepertinya merayu Bapa. Dia merayu Bapa supaya dia melindungi kita. Coba kita baca 2-3. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Tetapi seringkali kita minta, angkatlah Tuhan, atau minimal angkatlah persoalan ini Tuhan, angkatlah masalah ini Tuhan, hindarilah aku Tuhan. Tapi Tuhan Yesus berkata, aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Itu yang diminta oleh Tuhan Yesus. Nah, kita perlu perhatikan, kita setelah membaca Alkitab, setelah diperlengkapi, setelah diajari kebenaran firman Tuhan, setelah membaca buku-buku rohani, kita tahu yang namanya destiny, tujuan. Tapi mari lihat Bapak Ibu, untuk mencapai tujuan, kita perlu namanya journey. Journey itu perjalanan. Kita tidak akan sampai kepada tujuan kalau kita tidak menghadapi perjalanan. Sorga memang bukan tujuan bagi kita, tetapi sorga sudah pasti disediakan Bapa bagi kita. Amin. Tetapi kita bisa kehilangan sorga kalau kita tidak benar menjalani perjalanan. Jadi journey atau perjalanan sangat menentukan kita sampai atau tidak ke surga. Yang percaya katakan amin. Amin. Nah, waktu kita menjalani perjalanan untuk mencapai tujuan,
Seringkali Tuhan membiarkan kita berjalan sendirian. Dia sedang menunggu kita di garis finish. Dia telah memberitahukan jalan-jalannya, lalu kita menunggu kita di garis finish. Waktu kita menjalani perjalanan untuk mencapai garis finish, di manakah Engkau Tuhan? Seringkali kita seperti itu, bukan? Nah, Yesus berdoa kepada Bapa, aku tidak berdoa supaya Engkau mengangkat mereka. Enggak. Tuhan tidak berdoa supaya menghilangkan perjalanan itu. Sebab perjalanan itu sangat menentukan kita sampai kepada tujuan atau tidak. Perjalanan itu sangat menentukan. Yang kita terjemahkan dalam hidup kita adalah membesarkan anak. Itu perjalanan. Menyekolahkan anak, mengawinkan anak, punya cucu. Itu dari kacamata dunia. Dari kacamata Tuhan, sudah banyak kita belajar bahwa untuk mencapai tujuan itu, kita harus mematikan kodrat ilahi, membangun kodrat. Kita harus mematikan kodrat dosa untuk melahirkan kodrat ilahi. Inilah perjalanan kita sepanjang hidup kita. Dan kita telah belajar minggu kemarin supaya kita mendapatkan hak penuh masuk dalam kerajaan kekal. Roh, jiwa, dan tubuh kita harus terpelihara sempurna menjelang kedatangan Tuhan. Itu yang perlu kita persiapkan. Itulah perjalanan yang perlu kita alami, kita jalani. Mempersiapkan roh, jiwa, dan tubuh kita supaya terpelihara sempurna menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Nah, coba kita lihat dari sudut pandang lain. Bagaimana cara mempersiapkan perjalanan ini? Apa yang Tuhan kehendaki dalam perjalanan hidup kita supaya kita sampai kepada tujuan. Dari sudut pandang lain, selain mempersiapkan roh, jiwa, dan tubuh kita, untuk apa sih? Kalau tidak perlu perjalanan, setelah kita lahir baru, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan sudah angkat kita masing-masing. Kalau tidak perlu perjalanan, kita langsung mati, masuk surga semua. Tetapi kenapa Tuhan tidak lakukan seperti itu? Karena Dia perlu menginvestasikan hidupnya dalam hidup kita. Nah, ini yang disebut supaya kita bertumbuh dewasa. Mari kita buka dulu ayat yang sudah pernah kita bahas, Yohanes 2 ayat 24 sampai ayat yang ke-25. Yohanes 2 ayat 24 sampai 25. Kita baca sama-sama 2-3. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena Ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab Ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Kembali ke ayat 24. Nah, lihat Bapak Ibu, waktu itu Yesus melayani, penuh mujizat. Dia melakukan tanda-tanda heran luar biasa, dan mereka mau mengangkat Dia menjadi raja. Nah, lihat apa respon Tuhan Yesus. Yesus tidak mempercayakan hidup mereka. Lihat, Yesus tidak mempercayakan dirinya
kepada mereka. Jadi ada dua golongan orang percaya. Golongan orang percaya di mana Tuhan tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Tapi golongan yang kedua adalah golongan orang percaya di mana Tuhan mempercayakan dirinya kepada mereka. Nah, kita mau pilih yang mana? Tentu golongan yang kedua. Tetapi ini butuh perjalanan. Ini butuh perjalanan. Supaya Tuhan mempercayakan dirinya kepada kita, itu butuh waktu. Itu butuh waktu 70 sampai 80 tahun. Amin, Bapak Ibu? Amin. Itu tidak mungkin terjadi seperti begitu saja. Bayangkan seperti seorang pemimpin perusahaan. Bagaimana dia mungkin mengangkat kepercayaannya tanpa dia bergaul, tanpa dia berjalan dengan orang kepercayaannya. Betul tidak Bapak Ibu? Tidak mungkin dia memberikan kepercayaan begitu saja kepada orang yang mau dia percayakan. Tidak mungkin. Makanya pemberitaan firman Tuhan di mimbar-mimbar tidak boleh hanya tujuan menyelamatkan manusia. Itu baru separuh perjalanan. Mengangkat kita dari lumpur dosa untuk menjadi anak. Setelah itu, bagaimana caranya Tuhan mempercayakan dirinya kepada kita? Itu tugas berikutnya. Itu perjalanan yang perlu kita jalani. Amin Bapak Ibu. Nah, Paulus menerangkan bagaimana kita menjadi orang kepercayaannya Tuhan. 1 Korintus 4 ayat 1 dan 2. Bagaimana caranya menjadi orang kepercayaannya Tuhan? Kita baca 2-3. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Ini tidak mungkin pelayan yang baru melayani, tidak mungkin. Ini tidak menunjuk pendeta, tidak. Ini menunjuk pelayan. Ini menunjuk jemaat. Bukankah kita semuanya orang percaya kepada Tuhan adalah pelayan Tuhan? Amin. Pelayan Tuhan artinya melayani kehendak Tuhan. Kalau target saudara menjadi pendeta itu terlalu rendah. Tetapi menjadi pelayan Tuhan itu adalah kualitas tertinggi. Melayani kehendak Tuhan. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Ini statement daripada Paulus. Nah, sekarang mari kita lihat dari perjanjian lama. Ada nggak orang-orang perjanjian lama yang disebut di Alkitab orang yang dipercayai oleh Tuhan? Kita singgung sebentar ya, siapa yang telah mendengar ibadah live streaming hari Rabu kemarin? Tentang apa? Tentang perjalanan Abraham. Kira-kira kalau Abraham masih baru-baru dipanggil oleh Tuhan, mungkin tidak Tuhan meminta Ishak kepada Abraham? Ishak aja diberikan oleh Tuhan 25 tahun.
Mungkin tidak Tuhan meminta, sekalipun Tuhan telah berjanji dalam Kejadian 12 bahwa Dia akan memberikan Ishak keturunan sebanyak bintang di langit dan pasir di laut. Mungkin tidak Tuhan meminta Ishak, anak yang dikasihi oleh Abraham, nah, apa kebenaran firman Tuhan hari Rabu kemarin? Ketaatan daripada Abraham membuka rahasia kebenaran firman Tuhan. Waktu Tuhan meminta kepada Abraham, ambillah anak yang kau kasihi, persembahkanlah kepadaku. Nanti ke satu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah, Abraham punya dua kesempatan untuk tawar-menawar dengan Tuhan. Yang pertama, hari itu di mana dia menerima kebenaran firman Tuhan ini. Dia harusnya bisa tawar-menawar dengan Tuhan. Tuhan, masakan sih Engkau memberikan Ishak, Engkau memberikan anak perjanjian, Engkau memberitahukan bahwa lewat Ishaklah aku menjadi bapa banyak bangsa. Masakan Engkau ambil sih Tuhan? Sebab waktu Tuhan di Kejadian 18 mau membumi hanguskan Sodom dan Gomora, Abraham tawar-menawar 5 kali kepada Tuhan. Betul tidak Bapak Ibu? Kenapa waktu Tuhan meminta Ishak, Abraham tidak tawar-menawar? Nah, kesempatan yang kedua, pagi-pagi benar Abraham beserta dengan anaknya Ishak dan 2 bujangnya, mereka berempat, mereka berjalan selama 3 hari. Dia punya kesempatan untuk tawar-menawar dengan Tuhan. Tetapi kenapa dia tidak tawar-menawar? Menurut saudara, apa yang dipikirkan oleh Abraham sepanjang perjalanan menuju Bukit Moria? Apa yang dipikirkannya? Pasti tentang anak yang dikorbankan ini. Tepat di hari yang ketiga, dia berkata kepada bujangnya, kalian tinggallah di sini. Kami akan pergi sembahyang dan kami akan kembali lagi. Ada enggak Tuhan berfirman seperti itu kepada Abraham? Enggak ada. Enggak ada Tuhan berfirman bahwa dia akan kembali lagi membawa Ishak. Yang disuruh oleh Tuhan, persembahkan. Waktu itu kebiasaan kepada penyembahan dewa Moloch, dewa Mesir adalah mempersembahkan anak yang sulung, dipersembahkan, dipanggang hidup-hidup. Itu kebiasaan penyembahan kepada dewa Moloch waktu itu. Nah, Abraham dengan taat melakukannya. Tapi lihat, apa yang membuat Abraham berani memberikan statement seperti itu kepada 2 bujangnya? Di Ibrani 11 ayat 17 sampai 19 berkata bahwa kalaupun Ishak mati, Tuhan berkuasa untuk membangkitkannya. Itu yang luar biasa. Nah, dari mana pernyataan-pernyataan seperti ini bisa muncul di dalam hati, bahkan keluar dari mulutnya, dan dia berkata kepada kedua bujangnya? Karena dia sudah melakukan ketaatan sebelumnya. Waktu dia disuruh keluar dari Ur-Kasdim, dalam Kejadian 12, pergilah kepada suatu negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dia taat. Dalam perjalanan hidupnya dia melakukan ketaatan demi ketaatan. Ketaatan itu membuka pengertian demi pengertian. Itu yang disebut rahasia Allah. Amin.
rahasia Allah? Bukankah itu rahasia Allah waktu Dia berkata, kami akan kembali kepadamu? Bukankah itu rahasia Allah? Sampai-sampai Tuhan singkapkan. Waktu Ishak bertanya kepada bapaknya, Bapak, di sini sudah ada kayu api, di sini sudah ada api, mana korbannya? Lihat apa jawaban dari Abraham. Tuhanlah yang menyediakannya. Benar gak Tuhan menyediakan domba? Iya. Bukankah itu rahasia Allah? Dari mana Abraham memperoleh itu semuanya? Karena dia sudah berjalan dengan Tuhan. Saya percaya Tuhan tidak akan meminta itu anak kita kepada kita. Tetapi mana Ishak kita yang kita kasihi, seringkali Tuhan minta kepada kita supaya kita melepaskan, supaya kita membuat Tuhan adalah Ishak kita yang sejati. Makanya Tuhan mempercayakan dirinya kepada kita. Kalau kita rela kehilangan nyawa, Ishak kita yang kita pertahankan selama ini, Dia akan memberikan Ishaknya, dirinya sendiri kepada kita. Bukankah Ishak itu adalah bahasa tipologi dari Alkitab? Yang sesungguhnya sekian ribu tahun kemudian Bapa mengutus anaknya yang tunggal supaya kita tidak perlu mengalami kematian oleh karena dosa pelanggaran kita. Amin Bapak Ibu. Nah lihat, Abraham adalah contoh. Makanya dikatakan Bapa banyak bangsa, Bapa orang beriman. Wow. Nah sekarang mari kita lihat Mazmur 25 ayat 14. Bagaimana caranya kita dipercayakan rahasia Allah. Kita baca sama-sama. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Kata perjanjiannya itu berasal dari kata rahasianya. Kata perjanjiannya itu adalah berasal dari kata rahasianya. Rahasianya diberitahukannya kepada Dia. Kepada siapa? Yang bergaul karib dengan Dia, dengan orang yang takut akan Dia. Ayat 12, coba ayat 12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Amin Bapak Ibu. Logis enggak? Orang yang takut akan Tuhan, Tuhan akan mempercayakan rahasianya. Logis enggak seorang yang karyawan, yang mematuhi perintah daripada atasannya, yang menjaganya? Itu terjemahan dari takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, yang menjaga perintah dari komandannya. Logis tidak suatu ketika bahwa pemimpinnya akan mempercayakan rahasia daripada perusahaan kepada orang tersebut? Logis. Demikian halnya kita kalau takut akan Tuhan, kita bergaul karib kepada Tuhan, maka Tuhan akan mempercayakan rahasianya kepada kita. Yang mengerti katakan amin. Makanya Daud bergaul karib dengan Tuhan. Dia selalu bertanya apa yang ingin dia lakukan. Kalau dia ingin pergi memerangi bangsa Amalek, Filistin semuanya, dia tidak pernah bertanya kepada Tuhan. Dia selalu bertanya kepada Tuhan. Sekalipun baru memenangkan peperangan itu, dia selalu bertanya kepada Tuhan.
Dan lihat Bapak Ibu, di zaman Daud lah, semua isi tanah perjanjian bisa direbut, bisa digenapi oleh Daud. Daud bukan hanya raja pemenang, tetapi Daud adalah role model. Lihat Bapak Ibu, sebab Daud menjaga perintah-perintah Tuhan. Aku merenungkan Tauratmu siang dan malam. Berbahagialah kita yang menjaga setiap langkah kita. Kita memberikan seluruh kehidupan kita, melakukan sama seperti untuk Tuhan. Kami sudah mulai ajarkan kepada anak-anak kami, jangan lagi karena menyenangkan hati papi-papi, menyapu, menyuci piring, gak perlu lagi harus diomongin. Tapi mari ubah bagaimana aku menyenangkan hati Tuhan. Aku ngepel, aku menyuci piring, semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu melebihi menyenangkan hati orang tua, dan itu sebagai penyembahan kepada Allah. Nilainya pasti lebih bermutu. Kalau ini kita terapkan dalam pekerjaan, kita pasti akan diangkat oleh pemimpin kita. Amin Bapak Ibu. Lihat, yang kedua, Matius 13 ayat 10 sampai 11. Matius 13 ayat 10 sampai 11. Ini kita baca. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Kepada siapa mereka yang disebut mereka oleh Tuhan, yang tidak dipercayakan rahasia kerajaan surga? Kepada murid yang mendengar perumpamaan langsung pergi. Tetapi murid yang tinggal, kepadamu diberikan rahasia kerajaan surga. Nah, dulu saya berpikir bahwa Tuhan memberikan dalam bentuk perumpamaan supaya kita mengerti. Ternyata setelah saya selidiki kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan memberikan dalam bentuk perumpamaan bukan supaya kita mengerti, supaya kita tidak ngerti. Coba selidiki. Supaya tidak ngerti. Nanti baca ayat 12, ayat 13 selanjutnya. Nah, lalu kepada murid-muridnya yang tinggal itu, yang telah diberikan sama-sama berita bentuk perumpamaan, lalu diterangkanlah bentuk perumpamaan itu, diterangkanlah arti perumpamaan itu kepadamu. Kepada siapa? Kepadamu murid. Kalau kita mau jadi murid, maka kita akan dipercayakan rahasia kerajaan surga. Yang sepakat katakan amin. Kalau tidak mau jadi murid, kalau mau jadi jemaat biasa, hanya mendengarkan kebenaran firman Tuhan, lalu menganggap itu sebagai bagian dari ibadah, lalu pulang tinggalkan saja, saudara tidak akan pernah dipercayakan rahasia kerajaan surga. Sebab itu jangan bangga menjadi jemaat.
salam kiri kanan, tos begini, tos begini, bilang jangan bangga menjadi jemaat. Ayo tos, ayo. Yang belum lakukan tos, lakukan tos. Jangan bangga hanya menjadi jemaat. Saudara tidak akan dipercayakan rahasia kerajaan surga. Sekalipun saudara mendengar, kalau baca ayat 12, 13, 14, 15, dikatakan sekalipun mereka mendengar, tetapi mereka tidak mendengar. Nah begitu. Itu nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Sekalipun mereka melihat, tetapi mereka tidak menanggapi. Saudara sama-sama mendengar rahasia kerajaan surga, misalkan tentang hal kemarin, minggu kemarin, supaya kita mendapatkan hak penuh masuk kerajaan surga, supaya nama kita tidak tertulis hanya di kitab kehidupan, tetapi di kitab kehidupan anak domba. Kita harus mempersiapkan roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna. Yang kita persiapkan apa? Jiwa kita, roh kita sudah diselamatkan. Tubuh kita itu bagiannya Tuhan, mengubah tubuh kita menjadi tubuh kamu. Yang kita persiapkan adalah jiwa, di mana tinggal kodrat dosa, kita ubah menjadi kodrat ilahi. Nah itu kan rahasia itu. Rahasia itu supaya kita bisa tinggal di Yerusalem baru, supaya kita bisa memerintah bersama dengan Dia, supaya kita layak dipersunting menjadi mempelai anak domba. Itu kan hak penuh. Sebagai orang percaya, hak penuh kita itu tidak dipercayakan kepada orang percaya yang tidak akan mendapatkan hak penuh. Amin. Rahasia itu besar. Kita lihat, kenapa harus kepada murid? Tuhan mempercayakan rahasianya. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Lihat, kalau kita menjadi murid, kita akan tetap dalam firman, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Adakah Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu mengalami satu kemerdekaan? Kemerdekaan dari apa? Keterikatan dari cara pemikiran kita yang lama. Keterikatan daripada gaya hidup kita yang lama. Dari yang bohong ingin berkata jujur. Dari hidup tidak kudus ingin jadinya melakukan kekudusan. Itu gaya hidup yang merdeka. Amin. Nah, kalau ada itu bertanda kita adalah murid. Yang mau jadi murid kita berikan tepuk tangan. Yang ketiga, ini agak panjang. 1 Korintus pasal yang kedua ayat 6 sampai 7. 1 Korintus 2 ayat 6 sampai 7. Kita baca. Ini yang ketiga ya. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat
di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. 7. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Lihat, tersembunyi dan rahasia. Ini yang disediakan Tuhan bagi kita. Nah, bagi siapa? Ayat 6 dikatakan bagi yang sudah matang, kalangan mereka yang telah matang. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Dari bahasa Indonesia sehari-hari, kata matang itu berasal dari kata dewasa. Dewasa secara rohani. Nah, dilihat peristiwa untuk menjadi dewasa itu perlu jernih, perjalanan. Amin. Kita tidak bisa menghindar dari perjalanan. Makanya perjalanan mengikut Tuhan tidak bisa instan. Tidak ada ceritanya mau jadi dewasa itu instan. Itu butuh proses. Dan tidak cukup hanya sekali. Itu harus berulang-ulang terjadi sampai kita lepas dari ikatan dunia, lalu kita mengenakan kodrat ilahi. Wow. Makanya Tuhan berikan waktu 70-80 tahun. Itu bukan waktu yang pendek. Itu waktu yang panjang. Kita perlu menjalani perjalanan hidup ini. Jadi jangan anggap sepele, Bapak Ibu. Jadi jangan kita terlena yang disebut oleh Paulus dalam kitab Ibrani. Jangan kita terlena oleh arus dunia ini. Apa arus dunia ini? Apa arus dunia ini? Arus dunia yang paling nyata adalah bagaimana cara membesarkan anak, menyekolahkan anak, menjadikan dia sarjana, mengawinkan dia, lalu juga menimang cucu. Lalu kita memandang predikat Saur Matua dan Sari Matua. Itu benar, secara hukum ada. Tetapi apakah kita sudah mencapai goal mengenakan kodrat ilahi waktu kita mengerjakan itu semuanya? Itu menjadi pertanyaan besar. Itulah warisan yang disediakan Tuhan bagi kita. Halo Bapak Ibu. Bukan kita meniadakan nanti kita tidak menyekolahkan anak, tidak menikahkan anak. Tidak. Tetapi mari kita lihat fokus yang sebenarnya. Apa yang kita wariskan kepada anak-anak kita. Makanya pemuritan dimulai di dalam keluarga. Orang tua menjadi teladan bagi anak-anak. Amin. Amin. Itu menjadi warisan termahal. Bukan harta tahta jabatan. Harta tahta jabatan bisa enggak masuk dibawa ke langit bumi yang baru? Bisa enggak? Enggak bisa. Di depan tahta pengadilan Kristus hanya udah ambruk dia. Dikatakan dia mamon yang tidak jujur, yang tidak bisa membela kita di dalam tahta pengadilan Kristus. Tetapi waktu kita mengubah kodrat dosa menjadi kodrat ilahi, itu syaratnya masuk ke Yerusalem baru. Amin Bapak Ibu. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti kita berikan tepuk tangan kepada kita. Saya percaya sedikit demi sedikit Bapak Ibu akan semakin dimuridkan cara berpikir. Nah, inilah cara berpikir orang dewasa secara rohani. Makanya kita bisa berpindah dari perkara-perkara dunia
Bukan berarti kita tidak ada di dunia ini, cuma kita tidak berasal dari dunia ini. Amin. Sama seperti ikan, tetap dia digarami kalau ingin dimasak. Walaupun dia ada di laut asin, tetapi waktu dia dimasak, dia tetap dibutuhkan garam. Kita berasal dari dunia, kita tidak berasal dari dunia ini, kita berasal dari kerajaan kekal selama-lamanya. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu, kita kembali kepada Dia. Kita kembali kepada kerajaan Allah yang sesungguhnya. Dari sana kita berasal. Nah, bukan berarti salah nanti, oh Pak Pendeta itu anti adat. Oh enggak, saya diadati. Saya diadati. Bukan berarti anti Sarimatua, Saurmatua. Itu predikat orang-orang yang tunduk dalam hukum adat. Kita semuanya tunduk dalam hukum adat. Amin. Tetapi kita harus tunduk kepada hukum yang kekal. Makanya Tuhan berkata, aku tidak meniadakan hukum Taurat, tetapi aku datang untuk menggenapi hukum Taurat. Dia menawarkan hukum kasih. Kita bukan meniadakan hukum adat. Tuhan datang memberikan hukum yang lebih tinggi, yang lebih kekal kepada kita. Amin Bapak Ibu. Hukum yang lebih tinggi daripada hanya Sarimatua dan Saurmatua, yaitu hukum yang boleh menyeberangkan kita dengan menyandang kodrat ilahi. Kita sampai di Yerusalem baru. Coba lihat Sarimatua, Saurmatua sampai di mana? Sampai di mana dia? Hukumnya sampai di 2 kali 1 meter. Sampai di situ aja. Nggak bisa menyeberangkan kita sampai kepada kekekalan. Mari lihat Bapak Ibu, saya ulang lagi. Ini dipercayakan kepada orang-orang yang dewasa. Rahasia kerajaan surga. Ayat 9. Ini yang sering kali diklaim orang percaya, tetapi Tuhan tidak mempercayakan dirinya. Tuhan tidak mempercayakan ini kepadanya. Tetapi ini diselewengkan, dianggap ini adalah berkat jasmani. Kita baca yuk. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Seringkali diklaim ini adalah berkat-berkat jasmani. Oh tidak, ini berkat yang tersembunyi. Ini rahasia Allah, hikmat yang tersembunyi. Ini yang disebut tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar, tidak pernah timbul dalam hati. Ini yang disebut rahasia Allah, dan ini dipercayakan kepada orang yang telah matang, yang dewasa secara rohani. Tuhan tidak mempercayakan dirinya kepada orang-orang yang tidak matang secara rohani. Mari kita perhatikan ini Bapak Ibu. Sebab itu mari kita berjuang untuk menjalani proses kehidupan ini, supaya kita boleh bertumbuh semakin dewasa, sehingga kita pantas menjadi orang kepercayaannya Tuhan. Mulai dari rumah tangga, kita pantas gak menjadi suami yang layak dipercaya oleh Tuhan? Mari kita terjemahkan, tidak usah jauh-jauh. Kita pantas gak sebagai istri yang dipercaya oleh Tuhan? Kita pantas gak sebagai anak-anak yang dipercaya oleh Tuhan?
Kita pantas tidak menjadi pelayan, menjadi pekerja yang dipercaya oleh Tuhan. Jangan menghakimi orang lain, bahkan menghakimi diri sendiri pun tidak. Mari kita introspeksi. Tuhan, apakah Engkau sudah mempercayakan hidupmu kepadaku? Rahasiamu, itu yang dikatakan oleh Paulus. Hidupku bukan aku lagi, tetapi Yesus Kristus itulah yang hidup, yang tinggal di dalamku. Waktu Tuhan mempercayakan isi hatinya, itulah rahasianya. Kapan saudara terakhir tidak mendengar suara Tuhan? Kapan saudara terakhir tidak mendengar suara Tuhan? Dari situlah saudara memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Saya ulang lagi. Kapan saudara tidak pernah lagi mendengar suara Tuhan? Mulai dari situlah saudara memperbaiki hubungan kembali dengan Tuhan. Apa perintahnya yang terakhir saudara tidak lakukan? Itulah perintah Tuhan yang kembali saudara akan lakukan. Begitulah caranya kita memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari coba introspeksi. Wajar tidak Tuhan berbicara kepada kita? Wajar. Cuma seringkali kan telepon yang Anda tuju sedang sibuk. Telepon yang Anda tuju di luar jangkauan. Kita sibuk dengan arus dunia ini. Frekuensi kita tidak sama dengan Tuhan. Mari kita buat frekuensi kita sama dengan Tuhan, sehingga Tuhan sangat mudah kita untuk mendengarnya. Amin. Supaya kita layak dipercaya rahasia kerajaan surga, mari ikuti perintah-perintahnya. Waktu kita setia mengikuti perintah-perintahnya, kita akan menjadi layak dipercaya oleh Tuhan. Terakhir, Galatia 4 ayat yang ke-9. Galatia 4 ayat 9. Kita baca sama-sama. 2-3. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperembahkan diri kepadanya? Kita ambil kalimat A. Tetapi sekarang kamu sudah mengenal Allah, atau lebih baik. Mana yang lebih baik? Sesudah kamu dikenal Allah. Kalau ditanya siapa di sini yang mengasihi Tuhan, kita semua angkat tangan. Tetapi kalau ditanya siapa di sini yang dikenal oleh Tuhan, belum tentu. Yang dikenal oleh Tuhan adalah waktu Tuhan menyuruh kita dengan melakukan perintahnya, lalu kita melakukannya. Itu artinya dikenal oleh Tuhan. Coba sebuah pemimpin perusahaan mengutus kita kepada perusahaan yang lain, lalu kita pergi. Lalu perusahaan yang tempat kita diutus mengatakan, kamu dari mana? Perusahaan A. Lalu kita telepon balik kepada perusahaan A. Benarkah ini adalah utusanmu? Siapa namanya Pak? Lalu, oh benar, itu saya kenal. Kalau saya tidak karyawan yang diutus oleh perusahaan itu, bagaimana mungkin dia berkata, oh itu aku kenal? Oh itu bukan karyawan kami Pak.
Bagaimana kita supaya bisa dikenal Allah? Lakukan perintah-perintahnya. Amin. Karena lebih baik kita dikenal Allah daripada hanya mengenal Allah. Mari kita berjuang untuk melakukan perintah-perintah Allah, supaya kita bisa dikenal oleh Allah. Waktu kita berkata, iblis yang merasuki kaki keluar engkau. Iblis pun kenal kita, dan dia berkata, ya aku keluar. Amin. Itu yang dikatakan oleh orang-orang yang diusir. Paulus aku kenal, Yesus aku kenal. Siapakah engkau? Jangan sampai kita tidak dikenal di kerajaan kegelapan. Kita pun harus dikenal di kerajaan kegelapan. Amin, Bapak Ibu. Hadirin, mari kita berjuang untuk dikenal oleh Tuhan dengan melakukan perintah-perintahnya. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan masuk perjamuan kudus. Saya mengundang pelayan-pelayan perjamuan kudus. Ayo kita bangkit berdiri. Kami bersyukur Bapa. Kami berterima kasih karena kami terus Engkau tuntun. Kami Engkau tuntun supaya menjadi orang kepercayaan-Mu Tuhan. Supaya Engkau mau mempercayakan diri-Mu kepada kami. Rahasia hikmat Allah yang tersembunyi. Terima kasih Tuhan. Supaya kami bukan hanya mengenal Engkau, tetapi dikenal oleh Engkau Tuhan. Ajari kami Roh Kudus mengaplikasikan setiap kebenaran firman-Mu, sehingga kami melakukan perintah-perintah-Mu, sehingga kami boleh bertumbuh menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang melayani kehendak Tuhan, sehingga kami menjadi orang kepercayaan-Nya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur sebelum Engkau datang menjemput kami terus belajar menjadi dewasa, menjadi orang-orang yang matang, yang layak Engkau percaya Tuhan. Terima kasih meteraikan kebenaran firman-Mu lewat perjamuan kudus. Kami mengundang Engkau Tuhan Yesus, ikutlah dengan perjamuan kudus yang kami lakukan. Sebab Engkau berfirman supaya kami mengingat akan pengorbanan-Mu 2000 tahun yang lalu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau yang melayakkan setiap pelayan-pelayan-Mu untuk melayani kami orang-orang kudus-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Dan mari silakan dijalankan perjamuan.
supaya perjamuan ini menjadi berkat bagi kita, tidak menjadi kutuk. Sambil kita mengangkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi, demikianlah firman Tuhan. Roti ini adalah benar-benar makanan yang membawa kamu sampai kepada kekekalan. Bukankah roti ini yang akan kita makan sebentar lagi adalah merupakan persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kita angkat cawan di tangan kanan kita. Dan darah Tuhan Yesus adalah benar-benar minuman yang membawa kita sampai kepada kekekalan. Bukankah anggur yang di dalam cawan ini adalah darah Yesus yang akan kita minum, merupakan persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus. Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan syukur. Tubuh dan darahmu adalah benar-benar makanan dan minuman yang membawa kami sampai kepada kekekalan. Di dalam tubuhmu ada kehendakmu. Ada setiap kebenaran firman Tuhan, ada perintah-perintah. Di dalam darahmu ada nyawa, ada keinginan, kehendak. Waktu kami memakan dan meminumnya, itulah yang membawa kami sampai kepada kekekalan. Terima kasih Tuhan. Di dalamnya juga ada janjimu, bahwa oleh bilur-bilurmu kami mengalami kesembuhan. Ya Tuhan, kami percaya oleh bilur-bilur Yesus kami menerima kesembuhan. Ya Tuhan, kami juga menerima penyediaan-Mu, penyertaan-Mu, penjagaan-Mu, perlindungan-Mu. Engkau telah menjaminnya bagi kami yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap umat-Mu Tuhan. Lindungi, jagai Tuhan. Engkau yang menuntun kami dari waktu ke waktu untuk bertumbuh menjadi dewasa, sampai kami menjadi hamba-hamba yang layak dipercaya oleh Tuhan, sampai menjadi orang kepercayaan-Mu Tuhan. Engkau mempercayakan rahasia demi rahasia kerajaan surga. Engkau mempercayakan warisan kerajaan surga bagi kami. Terima kasih Tuhan. Berkati keluarga demi keluarga, suami, istri, dan anak-anak. Pulihkan keluarga demi keluarga Tuhan. Kembalikan kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih suami yang menjauh dari istri, kembalikan kepada istri Tuhan dan anak-anak. Istri yang menjauh dari suami, kembalikan kepada suami dan anak-anak Tuhan. Pulihkan keluarga-keluarga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami, orang tua, menjadi teladan bagi anak-anak, supaya kami boleh mewariskan kepada anak-anak kami warisan kerajaan surga ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Berkati Tuhan setiap para pekerja, pelayan-Mu Tuhan. Berkati setiap orang yang berusaha Tuhan, yang mengembangkan usaha. Tuntun kami semuanya Tuhan, supaya kami boleh mempersembahkan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Sebelum kami berpisah, biar kami boleh mengangkat kedua tangan kami, siap untuk menerima berkat daripada-Mu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan,
kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah yang berlimpah-limpah dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kuat kuasa yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini sampai kita menjalani journey sampai ke kota tujuan Yerusalem baru. Kita yang sama-sama diberkati oleh Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom bagi kita semua. Shalom. Kita sangat diberkati di hari ini ya. Jadi sebelum pengumuman saya himbau, soalnya nanti malam ada takbiran kan? Hah? Nanti malam kan? Besok mereka sudah lebaran. Artinya di situ, karena 2 tahun mereka tidak bermaaf-maafan, mungkin mereka ramai. Jadi kalau mereka memarkirkan sepeda motor ataupun kendaraan mereka di depan rumah kita, haruslah kita memberikan bagi mereka. Itulah tanda aplikasi kita mengenal Tuhan. Ada amin? Jadi tolong kasih depan rumah kita parkiran mereka kalau mereka bertamu. Karena ini ramai, ya. Terkhusus di perumahan-perumahan, mari kita lakukan yang terbaik bagi saudara kita. Ya, jadi untuk pengumuman bagi kita sepekan, hari Minggu kita ada persembahan diakonia, minggu depan, minggu kedua, dan hari ini kita ada persembahan misi bahwa Bapak Gembala kita berangkat tanggal 10 atau hari Selasa minggu depan untuk pelayanan misi tanggal 10. Jadi mari di setiap konser mari kita topang di dalam doa biar perjalanan ini dan kembalinya ke tempat ini tetap diberkati oleh Tuhan. Dan kita pun harus melakukan yang terbaik lewat persembahan misi, dan persembahan pembangunan boleh kita lakukan seperti bagaimana biasa, dan persembahan umum boleh kita di depan. Jadi itulah pengumuman sepekan. Bagi kita yang mau berlebaran silahkan berlebaran, tetapi tolong jaga kesehatan dan prokes. Tuhan Yesus memberkati. Amin.